Halo, saya Anwar Nuriman, jurusan Sastra Indonesia. Saya ingin menjelaskan apa itu sastra populer dan jenis-jenis struktur dan lain-lainnya. Sastra populer merupakan sastra yang populer dan banyak pembacanya pada masanya, khususnya pembaca di kalangan pelajar. Sastra populer tidak menampilkan permasalahan kehidupan secara intens, sebab jika demikian, sastra populer akan menjadi berat dan berubah menjadi sastra serius. Sastra populer sering dikategorikan sebagai sastra hiburan dan lebih memerhatikan selera komersial, sehingga sastra populer hanya bersifat sementara, cepat ketinggalan, atau enggan untuk dibaca kedua kalinya. Kategori sastra populer tidak bersifat serius, tapi bersifat menghibur, sehingga sastra populer lebih mudah dipahami dan lebih mudah mendapatkan hati di pembacanya. Nah, perkembangan sastra populer. Sastra populer mulai dikenal sejak abad ke-19 atau pada masa kolonial Belanda. Pada saat itu, sastra populer lebih bertemakan hal-hal gaib, priai, nyai, dan kisah-kisah percintaan. Namun ada juga yang menulis bertemakan ideologi seperti yang ditulis oleh R.M. Tirto Adi Surjo dengan kandungan komunis di tahun 1930-an. Gejala sastra semakin mulus setelah terbitan roman Medan, di mana pendudukan Jepang, sastra populer mulai surut kembali dikarenakan pergolakan sosial. Pada tahun 70-an, sastra populer mulai eksis kembali di Indonesia. Banyak bermunculan baca-bacaan yang dianggap sastra populer, seperti yang ditulis Edi D. Iskandar dengan judul Cowok Komersil, Gita Cinta dari SMA, Sok Nyentrik, Cewek Komersil, Abdullah Harahap yang membuat judul yang terkenal, misalnya Musim Cinta Telah Berlalu, Yudhistira yang berjudul Arjuna Mencari Cinta, dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 80-an terbitlah karya yang sangat populer di masyarakat adalah Lupus karyanya Hilman. Pada tahun 2000-an sastra populer berkembang sangat pesat dan menduduki penjualan cukup baik. Hal tersebut karena banyaknya penerbit yang mewadahi sastra populer sesuai segmen masyarakat, seperti karyanya Habibur Rahman dengan judul Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, dan sebagainya. Kemudian karyanya Andrea Hirata dengan tetraloginya Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Eden Sol, dan Mariamah Karpov menjadi penjualan terlaris. Dan terakhir, penulis Terelia yang karya-karyanya adalah salah satu terlaris di Indonesia. Dari perkembangan sejarah sastra, sastra populer lebih mengedepankan komersil, sehingga sastra populer jarang dianalitik karena dianggap tidak memenuhi standar analitik. Terbukti, sastra populer minim berada dalam kajian-kajian ilmiah dan jarang diapresiasi, dikritik, atau dianalitik. Alasan mendasar bahwa sastra populer kurang diperhatikan karena menyangkut kualitas, baik estetika maupun bobot keilmiahannya. Sebenarnya, persoalan karya sastra tidak hanya sebatas estetik dan analitik, tapi bagaimana karya sastra tersebut memberikan manfaat terhadap pembaca. Jika karya sastra populer mampu memberikan manfaat terhadap pembaca, maka seharusnya tidak ada perbedaan antara sastra populer dan sastra serius. Karena antara sastra populer dan sastra serius sama-sama memberikan manfaat juga layak dianalisis maupun diapresiasi. Dasarnya adalah sastra populer maupun sastra serius sama-sama mengandung manfaat. Mengacu pendapat Sapardi mengenai sastra populer bahwa formulasi ciri-ciri sastra populer sangat bagus sehingga sastra yang tidak memenuhi formulasi itu tidak dapat disebut sastra populer. Dengan demikian, dari segi struktur dan nilai estetikanya, tidak ada yang perlu dipersoalkan dalam sastra populer. Sebagaimana dikemukakan oleh Kaplan, bahwa persoalan selera dan cita rasa sastra bukan persoalan pembelajaran teknis tentang sastra, melainkan proses pendewasaan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam intensitas pergulatan dengan sebanyak-banyaknya karya sastra. Jadi, belajar sastra populer harus memberi kemungkinan-kemungkinan secara luas, seperti cara memformulasikan masalah-masalah dalam sastra terlebih dahulu, lalu bagaimana mengapresiasikannya. Ciri-ciri sastra populer, aspek membaca.
sastra populer terjadi pada masanya dan penggemarnya. Intensitas penyajian dan pemilihan persoalan menampilkan yang pertama itu menampilkan masalah-masalah secara permukaan ringan. Yang kedua, hanya menyajikan rekaman kehidupan. Fungsinya itu hanya sekedar hiburan untuk menghilangkan kejenuhan. Strukturnya ada plot, tokoh, emosi asli, memindahkan bahasa lisan menjadi bahasa tulis. Sifatnya klise dan diulang-ulang mengabdi kepada selera pembaca komersil. Nah, jenis-jenisnya itu ada puisi, dramatologi, prosa, dan lain-lain sebagainya. Banyak deh pokoknya. Di strukturnya itu ada tema, tokoh, alur, watak, sudut pandang. Nah, di struktur ini seperti kayak biasanya ya. Kayak unsur-unsur intrinsik pada novel lainnya lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.